Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan, dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang, saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari negeri Belanda, saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang, Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat, ya, hukum, law, tatanan, ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam, ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya, kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat, yang di sana disebut Mizmor, atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Kemarin ini kita sempat berdua mendapat seperti ancaman bluffing dari para mereka yang rupanya YouTuber Kristen yang sudah tidak tahu lagi menjawab Kainama dan Aries. Ini sudah data-datanya sudah dibuka dan mereka sudah tidak tahu lagi mau patahkannya gimana argumen ini, sehingga mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangani di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Demikian kakak. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Dan kemudian yang lucu keempat, dia pernah kuliah di Vatikan. Mungkin ini S1 di SDT Jakarta, S2 di Leiden, S3 di Haifa. Mungkin ini S4. S4-nya itu di Vatikan. Nah, jadi kemudian yang lucu itu adalah ketika dia ngomong jarak antara Turin dengan Vatikan itu sekitar 40 sampai 50 km saja. Jadi dia kuliahnya di Vatikan, tidurnya di Torino. Nah, Bapak Ibu, sampai sekarang di Vatikan itu tidak ada universitas, tidak ada sekolah teologi. Jadi kalau ada mualaf yang ngomong bahwa dia pernah kuliah di Vatikan, itu sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut adalah berbohong, hoax. Yang kedua,
Coba Bapak Ibu sekarang ini ya, ambil HP-nya, cek jarak antara Vatikan dan Torino, maka akan muncul kurang lebih 600 km. Bayangin ya, itu kalau naik mobil ditempuh ya sekitar 7 jam lah ya. Kalau jalan kaki atau naik onta ya saya nggak tahu berapa lama. Tidur di Torino, kuliah di Vatikan. 7 jam perjalanan bolak-balik aja sudah 14 jam. Kuliahnya berapa lama dia kan? Padahal memang nggak ada universitas loh di situ.